Oke, apa itu produksi ya? Materi kita hari ini adalah pertemuan 7, produksi dan biaya. Jadi sudah Anda lihat juga di video sebelumnya ya, bahwa produksi itu adalah mengubah input ya menjadi output. Input itu apa sih? Input itu bahan adalah baku, kayak bahan tenaga baku, kerja, peralatan, mesin. Bisa ada bahan baku atau faktor produksi, ini nama kerennya ya. SDA, SDM, modal, sama kewirausahaan. Tenaga kerja. Ya, itu diantaranya ya. Diantaranya ada yang paling sering kita pakai untuk contoh, kalau di ekonomi itu labor, tenaga kerja dengan kapital. Itu yang paling sering dicontohkan ya. Oke, lalu output ya berarti bisa produk ini ya. Produknya itu bisa barang ataupun jasa ya. Nah, ini input itu sebenarnya ditambah dengan teknologi ya. Melalui suatu proses produksi ya, sehingga menghasilkan yang namanya output gitu ya. Oke, kita kembali ke nah, kita masuk ke sini lagi ya. Kita lihat di sini untuk produksi itu kita bagi sebenarnya ya menjadi beberapa jenis jangka waktu untuk membuat keputusan. Nah, untuk membagi keputusan perusahaan, maka ahli ekonom itu membagi menjadi bagaimana menggunakan pabrik perlengkapan sebaik-baiknya, misalnya dalam jangka pendek. Lalu ada teknologi di sini nih ya, itu masuk ke jangka panjang. Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan teknologi baru itu, jangka sangat panjang. Jadi short term gitu ya, long term, very long term. Nah, jangka pendek, jangka panjang, dan jangka sangat panjang. Apa bedanya itu? Kita lihat, kalau jangka pendek sebenarnya proses produksi masih digunakan minimal ada satu input tetap. Sementara yang lain variabel. Nah, ini terkait dengan jumlah bulan tahun tertentu. Bedanya apa, Bu? Input tetap dan input variabel. Nah, itu bedanya apa kira-kira? Kalau input variabel itu input yang dalam jangka waktu penggunaannya bisa gampang diubah-ubah, Bu. Berubah-berubah. Itu dalam jangka pendeknya susah untuk diubah. Ada lagi nggak jawaban lain? Kalau variabel mudah untuk diubah. Kalau yang tetap itu tidak dapat diubah, Bu. Gitu. Ada lagi jawaban lain? Sebenarnya kan kalau input tetap itu, ini kan hubungannya input sama output ya. Nah, kalau inputnya tetap itu berarti dia tidak tergantung dengan jumlah output yang dihasilkan. Betul, tidak tergantung kepada kuantiti. Kalau inputnya yang variabel, jumlahnya berubah-ubah. Tergantung nanti dari output yang dihasilkan. Gitu ya sebenarnya ya. Jadi dua-duanya itu dipengaruhi, pokoknya berhubungan dengan output. Kalau yang variabel itu dipengaruhi oleh output, berubah-ubahnya. Kalau yang tetap tidak gitu ya. Nah, nanti pada suatu saat di jangka panjang sangat panjang, inputnya bisa jadi variabel semua. Ya, ketika jangka panjang, semua input berubah. Artinya semua menjadi variabel. Tetapi teknologi dasar produksi tidak berubah. Ya. Nah, ini hubungannya dengan situasi perusahaan kalau skala usahanya berkembang ya. Misalnya Anda mau membuat usaha kerupuk ikan. Kalau jangka pendek, kira-kira input tetap, input variabelnya apa? Kerupuk itu. Kalau yang dipengaruhi sama outputnya apa? Berarti jumlahnya berubah, tergantung jumlah produk. Saya mau bikin 1 ton kerupuk ikan. Kira-kira butuh bahan apa? Ikannya. Ikannya dong, kerupuk ikan. Terus?
Bahan-bahan bakunya lah Bu, kayak Bahan bakunya Bu. Baku yang lainnya, Bu. Tepung, minyak tapioka misalnya, minyak goreng, iya ya. Nah, garam dan lain-lain. Kalau 1 ton perlu garamnya berapa? Kalau bikin 2 ton garamnya 2 kali lipat, ya enggak? Itu yang dimaksud variabel. Kalau 1 ton kerupuk itu dari ikannya berapa kilo gitu kan? Terigunya berapa? Tepungnya. Bukan terigu ya, biasanya pakai tapioka biasanya ya. Nah, itu berapa? Nah, itu berubah tergantung dari output yang mau kamu hasilkan, ya enggak? Nah, gitu maksudnya ya. Apakah kalau 1 ton nanti kerupuk garamnya 1 kuintal gitu. Nah, kalau misalnya begitu berarti nanti 2 ton garamnya 2 kuintal gitu kan? Proporsinya. Nah, itu adalah yang variabel, dia berubah-ubah. Kalau yang tetap apa? pabriknya Bu, tempat membuat Sewa Gedung. Tanah Ibu. Tanah. sewa Bu. Ya, bisa jadi. Dulu kan kita pakainya misalnya apa? Gudangnya penyimpanan, teknologinya zaman dulu gitu ya. Nah, ketika kita jangka panjang, usaha kita bertambah. Wah, berarti gudang penyimpanan jadi nambah gitu ya bangunannya. Nah, ya kan? Setelah itu apa lagi? Dulu pakainya tungku, misalnya buat selain kalau suka hujan dipanaskannya pakai tungku. Nah, itu nambah. Ya kan, teknologinya tapi barangnya bisa bertambah. Gitu maksudnya jangka panjang. Kalau very long term, jangka sangat panjang, nah ini semua input jelas variabel. Dan teknologinya bisa berubah. Tadinya nggak kepikiran pakai oven, akhirnya Anda beli oven, teknologinya jadi teknologi panas misalnya ya. Kan biasanya pakai cuaca aja cukup matahari atau ditaruh di gudangnya. Atau dikasih tungku pemanas gitu aja. Tapi sekarang Anda bikin teknologi canggih, 1 ruangan itu adalah oven. Jadi ketika dibuka, itu oven. Taruh di rak-rak situ adalah udah ada pengatur suhunya segala macam. Nah, teknologinya berubah itu ya. Untuk jangka sangat panjang. Gitu. Ya nggak sih? Sekarang teknologi berubah nggak? Handphone aja kepikiran nggak bisa touchscreen? Iya, berubah, Bu. Iya, dulu handphone kan jadul banget ya, gede-gede gitu. Bentuknya juga aneh-aneh. Dulu mah keren ya, sekarang kita anggap aneh gitu. Sekarang ya kan, makin keren, touchscreen bisa foto. Foto juga kalau handphonenya zaman dulu mah buram ya kameranya. Sekarang makin kinclong, kamu makin cantik kalau difoto ya. Kalau foto. Kayak gitu kan. Nah, itu kan teknologi ya. Nggak kepikiran ya bisa baca koran, tapi nggak ada korannya gitu. Lewat handphone. Seperti itu kan. Nah, itulah teknologi ya, bahkan bisa nulis di atas laptop sekarang, makan ya bukan cuma di handphone aja, laptopnya juga touchscreen, nah bisa dilipat 360 derajat segala rupa kan. Nah, itulah yang namanya teknologi, dibantu untuk membantu kita ya manusia. Nah, berikutnya ada yang namanya production function ya, atau fungsi produksi. Sebenarnya ini adalah hubungan antara input dengan output secara teknis. Tadi udah dikasih tahu ya, yang Anda lihat di video itu sebelumnya adalah kurva dari fungsi produksi neoklasik ya. Nah, jadi ada dibagi 3 ya yang akan kita pelajari. Yang utama adalah fungsi produksi total, produk total atau total produk. Ada juga kalau di buku yang menuliskannya TPP, total physical product. Jadi nanti jangan galau, jangan bingung. Ketika kalau di soal ada yang nulisnya PT, produk total, ada yang TP, total product, ya. Ada yang kalau misalnya bentuknya fisik barang, jadi TPP, total physical product. Itu teh sama aja yang dimaksud ya. Ini apa? Ini kursi, Bu. Bukan, ini tuh chair ya, sama aja gitu. Bukan, Bu, ini bangku. Nah, ya itu juga barangnya gitu ya yang dimaksud. Itu adalah apa sih? Total output yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Itu adalah produk total. Nah, nanti ada juga yang namanya produk rata-rata. Ini namanya average product. Kalau disingkat bisa PR ya, produk rata-rata, atau average product, atau APP, average
physical product, itu sami mawon juga ya. Bagaimana cara menghitungnya? Produk total dibagi jumlah unit faktor variabel yang digunakan. Jadi misalnya tadi kita mengambil contoh jumlah tenaga kerja ya. Nah, berarti itu dia inputnya kan. Outputnya apa ya? Total produk. Total produk itu nama lainnya adalah output juga. Bisa Q, bisa Y. Nah, itu juga simbolnya dari total produk ya. Jadi dia bisa jadi TP, TPP, PT, atau Y, yield, atau Q, quantity. Itu adalah sama, semua yang dimaksud adalah output ya. Nah, coba dilihat di sini. AP atau APP atau produk rata-rata, rumusnya adalah biasanya kalau ditulis bisa TP dibagi L. Kalau TP dibagi L berarti TP itu adalah output, L itu adalah input. Jadi sebenarnya rumusnya adalah output per input. Input variabel ya ini ya. Atau di buku juga bisa dituliskan Y per X. Nah, gitu ya. Karena seringnya kalau misalnya di buku-buku itu output itu bisa ditulis sama kita. Bisa Q, bisa Y. Nah, input itu adalah X biasanya. Sehingga sebenarnya fungsi produksi itu Y sama dengan Fx. Nah, gitu. X-nya itu bisa macam-macam. X itu kalau tenaga kerja, labor dicontohkannya. Kalau kapital K, gitu ya. Jadi sebenarnya Y bisa juga merupakan fungsi dari L atau fungsi dari K. Bahkan kalau lebih dari satu fungsinya, berarti Y sama dengan fungsi dari L, K, gitu ya. Oke, sampai sini paham nggak? Itu ya. Paham, Bu. Hapus ini. Jadi ketika ditulis TPP itu sama dengan output, sama dengan Y atau Q, APP itu sama dengan Y per X, output per input. Atau bisa juga kita nulisnya, kan tadi di contohnya apa namanya, total produk ya, dibagi L. L-nya apa? Input labor ya. Contohkan tadi di situ. Yang di PPT ya. Oke. TP per L. Output TP-nya, L-nya labor. Bisa juga TP per K ya. It depends inputnya apa yang mau dipakai gitu ya. Jadi jangan galau gitu tiba-tiba, si ibu ngajarinnya L, kenapa di soal keluarnya kok K gitu ya. Ini kayaknya salah nih rumusnya misalnya. Padahal sebenarnya yang dimaksud pengertiannya output dibagi input. Input bisa macam-macam simbolnya ya, bisa X, bisa L, bisa K, tergantung soalnya. Kalau output juga sama, Anda nulisnya bisa Y, bisa Q, bisa TP, bisa TPP ya, atau PT bahasa Indonesianya ya. Yang penting memahami, intinya produk rata-rata adalah output dibagi jumlah inputnya. Nah, inilah yang menunjukkan produktivitas. Biasanya ditunjukkan melalui average product ya. Oke. Berikutnya ada yang namanya marginal product atau produk marginal. Disebut juga tambahan produk atau incremental product ya. Jadi perubahan total dari output kita itu sebagai akibat dari satu unit. Nah, perubahan ya, satu unit penggunaan faktor variabel. Jadi misalnya ya tambahan dari perubahan dari output akibat tambahan satu unit input variabel. Seperti itu ya. Bisa. Oke. Nah, rumusnya ini kenapa pakai tanda ini nih apa? Yang segitiga ini maksudnya apa nih? Delta, Bu. Artinya delta. Perubahan. Selisih, Bu. Kalau Selisih awal dan akhir. Selisih ya, akhir dan awal. sehingga ada selisihnya dari yang sebelum dan sesudah ya. Gitu. Tapi untuk MP yang pakai apa namanya?
Delta ini kalau dicontohkan berarti dia dalam bentuk tabel biasanya, ya. Kok begitu? Iya, karena kalau dalam bentuk fungsi, nanti dia beda lagi rumusnya ya. Oke, untuk MP ada 2 rumusnya ya. Ini ada yang satu itu kalau dia dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk fungsi. Ya. Kalau dalam bentuk tabel berarti tadi delta Y dibagi delta X gitu ya. Berarti perubahan output akibat perubahan input gitu rumusnya. Tapi kalau fungsi dia dalam bentuk turunan. Nah, kalau MPP itu turunan pertama dari TPP. Jadi sama aja dengan TPP aksen turunan ya. Nah, dulu kan gitu ya, kalau turunan tinggal dikasih aksen aja ya. Nah, jadi rumusnya DY per DX atau DTPP per DX. Wah, kalau di situ kok Bu L, TP per L, ini juga bisa. Berarti ini delta TP dibagi delta L gitu ya. Atau di sini jadi apa? DTP per DL. Sama aja ya. Yang dimaksud sama itu. Oke. Ini kalau yang dicontohnya dalam bentuk fungsi. Karena belum tentu nanti ujian dikasih tahu dalam bentuk tabel ya kan, karena memang banyak juga pasti ya dalam bentuk fungsi. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke yang berikutnya. Nih lihat, kalau lihat di tabel, ini tenaga kerja. Ini input atau output? Input. Input. Input, Bu. Output. Output. Produk rata-rata berarti apa dibagi apa nih? Yang mana bagi yang mana? Output P bagi L. Ya, berarti Per L. 14 per 1. 34 bagi 2, 48 bagi 3, 60 bagi 4, 62 bagi 5 ya. Inilah jawabannya nih. Ya. Oke. Oke, lalu marginalnya. Kalau marginal delta TP dibagi delta L. Ya, betul. Oke. Jadi kalau misalnya ini 15 kurang 0 dibagi 1 kurang 0 gitu ya. Harus sama. Bu. Jangan kamu 15 kurang 0 terus dibagi 0 kurang 1. Hasilnya akan beda nanti. Jadi negatif kan? Ya, jadi harus sama. Kalau kamu yang baris kedua kurang yang ke-1 untuk TP, yang L-nya juga begitu. Yang 1 kurang 0, jangan dibalik ya. Berarti 34 kurang 15, yang ini 2 kurang 1 gitu ya. Jadi dapat 19 hasilnya. Mudah ya untuk menghitung yang bentuk tabel. Oke. Berikutnya, nah ini adalah gambarnya ya. Kalau kita lihat di sini, nah bentuknya namanya sigmoid ya. Produk total itu berarti sama aja dengan X, Y atau Q ya, sama nih. Ini L boleh juga ditulisnya X sama ya. Yang dimaksud adalah input ya. Berarti ini apa? Output. Oke. Kita lihat bentuknya kenapa sigmoid menurut Anda? Ada yang tahu nggak? Karena dia ada maksimumnya juga ya. Ini misalnya di sini maksimumnya nih. Berarti ini output maksimum. Oke. Gimana? Bang, mau nggak itu? Masih ada ya? Oh ya udah. Beli aja, nanti besok kan aku nggak ada. Coba. Berhentikan dulu. Oke. Coba ini kenapa bentuknya gini?
Kalau dari video yang di YouTube itu Bu, itu karena persamaannya Q-nya itu berpangkat. Pangkat 3 ya? Iya. Ya, betul. Panggil aja pakai sendal. Terus lagi nih contohnya, maksud saya contohkan misalnya labor sama produk total, kayak gimana? Jadi kan kita nambah labor, output nambah gitu ya. Ini kalau 0 kan berarti variabel ya, artinya produk ini tergantung labornya. Nah, labor itu biasanya apa? Jam kerja ya bentuknya. Nambah jam kerja, kita kerja 1 jam, dapat outputnya 2 misalnya. Nambah 2 jam, outputnya 4 gitu kan? Seperti itu sebenarnya nih. Nambah lagi. Oh, lupa saya ini. Kamu ngelihat layar saya enggak ya? Lihat, Bu. Lihat kok, Bu. Lihat Bu. Lihat Bu. Jadi misalnya inputnya apa namanya di sini? 0, produknya 0. Berarti kan nggak ada yang kerja. Nah, nambah nih yang kerja jamnya. Jam kerja, dia menghasilkan. Misalnya dia bikin apa sih? Bikin roti gitu ya. 2 jam itu bisa dapat berapa loaf roti. Nah, nambah lagi 4 jam. Nambah lagi jamnya kan. Sampai ada titik maksimumnya gitu. Kenapa orang kerja sehari cuma 8 jam misalnya? Karena kalau lebih dari itu kenapa? Nggak kuat. Mempengaruhi produk nggak, Bu? Iya, nanti yang ada produknya di sini kan ada penurunan produk ya. Justru dengan menambah jam kerja, loh kok produk bisa turun gitu kan? Logikanya di mana? Gitu. Nilai input berlebih ya, Bu? Kenapa? Nilai input berlebih bukan? Karena bisa jadi kamu udah 8 jam nih kerja ya, ditambah jadi 12 jam, capek. Harusnya itu produknya bisa banyak, malah jadi gosong karena ngantuk. Bisa jadi begitu kan? Kualitasnya jadi jelek. Iya, Human sehingga error jadi ya, Bu. human error, jadi turun. Makanya dia bentuknya seperti itu. Ya, Bu. Iya, betul ya. Jadi Anda ketika 1 jam kayak sama aja kayak belajar. 1 jam pertama semangat ya. Coba dari jam 7 kebagian yang ngajarnya jam 3. Teler udah Anda ya. Itu udah sisa-sisa energi Anda itu kayaknya ya. Ya kan? Karena udah too much. Aduh, otak saya sudah penuh gitu ya. Dalam bekerja juga begitu. Kalau terlalu banyak kerja, ya sama jadi error. Yang ada nggak masuk nanti ilmunya. Ya. Gitu ya maksudnya ya. Jadi ini bentuknya makanya sigmoid itu. Karena sebenarnya yang kita hadapi ini kan biologis hubungannya juga ya. Kalau mau contoh lain misalnya pakan ternak, produknya itu berat badan ayam. Nah, ya kan? Dikasih pakan, kalau nggak dikasih makan ya beratnya segitu. Dikasih makan, nambah bobotnya. Dikasih lagi makan di sini, bobotnya nambah lagi gitu kan. Terus sampai naik, sampai titik maksimum. Ayam Anda harapkan untuk berapa kilo kira-kira? 2 kiloan. Paling banter itu ya. Itu kan juga harus diperhitungkan juga biaya pakannya kan. Apakah Anda mau mengharapkan ayam itu, ayam broiler kayak ayam kalkun gitu, 7 kilo? Kan enggak, kasih makan aja yang banyak biar dia jadi 5 kilo. Enggak mungkin, sifat biologisnya udah segitu gitu. Ya. Yang ada dikasih makan aja juga malah jadi menurun dia. Karena waktunya sudah dipanen, tidak kamu panen. Nah, yang ada kamu biaya keluar rugi dan pertambahan deltanya harian bobot badan ya. Kan kita timbang tiap hari ayam itu berapa naiknya kan sampai sebulan kita panen. Nah, tiap hari itu ketika dikasih makan ada deltanya. Nah, ketika nanti sudah umurnya harus dipanen, delta itu akan menurun gitu. Sehingga jadi bisa turun malah output kita gitu ya, jadi nggak efisien lagi. Nah makanya di sini
kita ada namanya kurva marginal product. Nah, kita mau tahu tambahannya gitu, perubahannya dari si output ketika menambah input. Itulah marginal product. Nah, bentuknya seperti gunung ya. Nah, dia maksimum di titik balik. Awal-awalnya nambah cepat ya. Sama kayak misalnya kerja di awal-awal semangat, kalau sebelum jam 12 mah ya, semangat, cepet kerjanya tuh. Nanti makin lama makin turun kan tuh, lihat titik produktivitasnya berkurang, turun. Produknya naik ya, tapi tambahannya turun. Nah, gitu ya. Ngerti kan? Jadi misalnya biasanya kita sekali ini 5 selisihnya. Nanti produk naik jadi selisihnya 4. Selisihnya 3, selisihnya 2 gitu, menurun gitu ya. Nah, itu. Sama semakin tua juga semakin begitu kan. Waktu dulu masih kecil, anak kecil, bayi, ini ada yang punya dede bayi enggak? Anak saya udah segede gini sekarang nih. Dulu memang masih kecil, cuma dikasih ASI doang kan. Rasaan cepet banget gedenya gitu ya. Coba dia nanti umur 20 tahunan. Dikasih makan apa juga segitu-gitu aja berat badannya. Ke samping yang ada ya, enggak ke atas. Kita kan... anak bayi udah gede amat, ini dulu masih kecil, pas lahir cuma 2 kilo, wah sekarang udah 8 kilo, dikasih ASI doang, ya kan? Sama itu cepet dia tumbuhnya di awal-awal. Kalau udah tua nenek-nenek, kenapa nenek kamu lebih pendek? Dulu waktu masih mudanya kan tinggi. Faktor U. Faktor Tulangnya keropos, Bu. Iya, bantalan biologis, Bu. Iya, yang ada di bantalan yang ada di tulangnya nenekmu itu kan semakin menipis, jadi dia seolah-olah jadi semakin bongkok gitu ya. Iya enggak? Coba nenek Ya, kamu Bu. dikasih makan aja yang banyak biar tumbuh. Nek, makan yang banyak biar tumbuh nenek itu. Nanti biar makin tinggi kan enggak ya. Nggak Itu bisa. dia, makanya ada waktu ya itu ya. Nah, di sini juga ada yang menunjukkan produktivitas, itu adalah di average product. Nah, dia itu naik biasanya ya. Nanti dia naik akan memotong kurva MP marginal product. Nah, kalau yang berpotongan secara matematis ya, nilainya bagaimana? Nilainya sama. Betul, nilainya sama. Jadi di titik ini mana ya pointer saya? Sebentar. Titik maksimum. Nah, ini adalah di titik APP maksimum, dia nilainya akan sama dengan MP. Gitu ya. Justru di sini. Jadi dia akan sama ketika APP maksimum, APP naik, MPP juga naik, tapi ada turunnya ya. Nah, di sini turunnya tuh motong di AP max tuh. Di situ ya. Nah, dia akan sama dengan titik ini di sini ya. Persinggungan dengan garis lurus. Nah, untuk MPP dia akan 0. Tuh lihat, 0 di sini. Kok 0, Bu? Iya, ketika outputnya maksimum. Ketika TPP maksimum. Kok bisa begitu? Ya, saya jelaskan kalau secara matematis, turunan pertama dari sebuah fungsi itu diakses sama dengan 0 ketika dia maksimum atau minimum. Ya enggak? Titik ekstrim, belajar kan dulu ya. Nah, ketika suatu fungsi itu maksimum atau minimum di titik ekstrimnya ya, turunan pertama nilainya akan 0. Jadi makanya turunan pertama dari TPP adalah MPP, ya enggak? Kan di aksen tadi, TPP aksen. Kalau kita balik lagi ke rumus yang tadi, yang di sini ya, TPP adalah key, MPP TPP aksen. Jadi TPP aksen itu kan turunan pertama dari TPP kan, sehingga MPP itu sama dengan TPP aksen gitu turunannya. Nah, nilainya akan 0 ketika dia maksimum. Makanya kalau dicatat tuh TPP kondisinya kalau produksi kita maunya maksimum minimum. Kurvanya kan kayak gunung ya, maksimum ya. Maka apa yang terjadi? TPP aksen sama dengan 0 nih secara matematis, sehingga MPP sama dengan 0. MPP itu PM ya, sama. Lalu Bu, gimana kalau yang maksimumnya MPP? Berarti
MPP aksen sama dengan MPP 0. aksen sama dengan 0. Ketika APP maksimum. Nah, berarti APP aksen sama dengan 0. Sama ini. Nah, Bu, contohkan dong, Bu. Nah, misalnya Y sama dengan, berarti Y ini fungsi apa, Y? Fungsi Quantity, Bu. Output, Bu. Output. PPP ya? PPP ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti misalnya 2X pangkat 3, ini contoh aja. Berapa MPP? 6x kuadrat. Ya, aksen 6x kan? kuadrat. Ya, aksen Oh, iya. kan? Berarti 6X. Iya, Bu. 2x 6x kuadrat. Berapa APP? 12x. Hah? 12X? Bukan, Bu. Ahmad. Output dibagi input, bukan? Tadi Iya, Bu. rumusnya. Oke ya. Kayak gitu ya. Ngerti nggak ini? Ngerti, Bu. Ngerti. Oke, berarti kalau Y sama dengan 2X pangkat 3, berapa nilai X? Nah, misalnya saat MPP max. Soalnya jangan. Coba, kalau gini gimana? PP berapa? MPP berapa? X dikurang X kuadrat. X kuadrat, Bu. 10 dikurang 10 X kuadrat. X kuadrat. Kuadrat. APP-nya? Sepuluh dikurang 2x, Bu. Dikurang 1/3 X kuadrat ya. Ya enggak? APP itu kan Y per X ya, berarti 10X kurang 1/3 X pangkat 3 dibagi X gitu dong. 10 min 1/3 X-nya kurang 1. Ya. Oke, ngerti gak nih? Ibu. Oke, bagus. Bu. Berikutnya ada the law of diminishing return ya. Oh, di sini belum dijelaskan daerah ya. Oke deh. The law of diminishing return itu adanya di mana? Adanya di Titik maksimum. titik maksimum. Ada di daerah 2 ya, sebenarnya di sini nih ya. Di situ tuh daerah sini. Nah, di sini daerah 2 nih. Itu ya. Apa sih maksudnya the law of diminishing return? Makin banyak jumlah faktor variabel yang ditetapkan untuk sejumlah faktor yang tetap, sementara misalnya setiap penambahan satu satuan input variabel, sementara input lainnya tetap, maka output yang dihasilkan bagaimana? Nah itu, tambahan output yang dihasilkan semakin berkurang gitu. Kayak tadi, nambah 5, nambah 4, nambah 3, nambah 2. Nambah outputnya. Tapi tambahannya yang semakin kecil, berkurang. Sedikit. Jadi kalau kamu lihat di gambar, outputnya nambah nggak ini? Nambah. Makin dekat ke landai kan, artinya tambahannya semakin kecil. Beda dengan ini, curam nih ya, tambahannya banyak banget. Nah, tapi kalau yang ini nambah semakin kecil, ujung-ujungnya di sini nambahnya berapa? 0. Kan MPP-nya 0, nambahnya 0. Maksimum udah kalau dia nambahnya 0. Sampai akhirnya jadi negatif, makanya nilai MPP ini bisa negatif ya di bawah tuh. Sehingga kalau negatif output yang dihasilkan
berkurang. Seperti itu. Beda dengan APP, dia tidak 0. Dia mendekati 0 tapi tidak 0. Kenapa? Karena dia itu output dibagi input. Jadi nggak akan 0. Ini produktivitas ya, tunjukkan. Gitu. Jadi kalau menggambar kurva jangan salah. MPP dia akan 0 di sini ketika ininya maksimum ya. Tuh. Lalu yang AP juga jangan mendekati 0, jangan motong garis gitu. Kalau MP boleh motong garis karena dia bisa negatif, disesuaikan dengan ini. Itu ya. Paham ya? Paham nggak nih? Paham, Bu. Tadi di video ada yang namanya daerah 1, daerah 2, daerah 3, ada nggak tuh? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada Bu, ada Bu. Oke. Ini daerah 2. Ini daerah 3. Ini daerah 1 ya. Ke sana daerah 1, daerah 3. Itu daerah 2 di tengah-tengah. Nah, yang paling gampang dulu daerah 3. Daerah 3 sama 1 itu disebut daerah irasional. Kalau daerah 2 yang rasional. Yang irasional 3 dulu. Irasional 3. Kenapa disebut daerah irasional? Jika input terus bertambah, maka output akan terus berkurang. Iya, Anda sebagai seorang manajer ya, misalnya manajer produksi, masa input terus nambah, biaya keluar terus, tapi outputnya turun, logika nggak itu beroperasi di daerah itu? Enggak. Ya enggak lah, rugi ya kan? Jadi makanya disebut irasional. Jadi jangan berproduksi di daerah 3. Next, daerah 1. Kenapa disebut irasional? Kira-kira tahu nggak? Jika input 1%, outputnya lebih dari 1%, Bu. Nah, artinya tadi yang saya sudah bilang, kita nambah jam di sini ya di awal-awal, outputnya tuh tambahan output lebih besar dibandingkan tambahan inputnya gitu. Ya kan? Masih baru-baru mulai merintis usaha tuh di situ. Di daerah 1. Makanya di daerah 1 tuh delta Y lebih besar daripada delta X ya. Tapi dia belum terdapat keuntungan maksimum. Yang namanya kita perusahaan, pasti yang kita tuju adalah maximize profit, ya kan? Nah, daerah 1 tuh belum ada. Adanya di mana? Di sini, di daerah 2, ya. Gitu. Daerah 2 itu apa yang terjadi sih di sini? Kenapa disebut rasional? Pertama, dia ada the law of diminishing return di daerah 2. Kedua, terdapat titik keuntungan maksimum. Di mana sih itu? Nanti saya kasih tahu ya di mananya. Sepanjang ini aja nih. Nah, ya, daerah 2 tuh sepanjang ini berarti. Nah, terdapat juga efisiensi produksi di sini, baik secara teknis maupun ekonomis ya. Yang secara teknis di mana? Ditunjukkan melalui produktivitas biasanya. Sehingga kalau secara teknis efisiensi itu di mana? Di APP maksimum. Ini efisiensi secara teknis ya, ketika nilai produktivitasnya maksimum tertinggi di sini. APP maksimum ya. Terjadi ketika elastisitas produksinya sama dengan 1 nih di sini. Nah, lalu untuk ini gimana Bu yang keuntungan maksimum? Oke, ini saya jelaskan dulu berarti ya. Jadi ada satu rumus lagi sebenarnya. Ya, selain APP, TPP, MPP ada yang namanya EP. Nah, apa ini? Elastisitas Produksi. produksi, betul. Ya, kalau sebelumnya kamu belajar elastisitas silang, pendapatan, penawaran, permintaan, ada satu lagi, production elasticity ya. Menunjukkan apa? Persentase perubahan output akibat dari persentase perubahan input. Ya. Nah, kalau misalnya sebelumnya kan misalnya elastisitas demand, berarti persentase perubahan jumlah output itu demand ya, jumlah yang diminta akibat persentase perubahan harga ya kan. Makanya rumusnya DQ per DP dikali P per Q. Itu rumus apa? Itu rumus ED ya enggak? Yang udah kita pelajari sebelumnya. Kalau yang elastisitas produksi apa rumusnya? Ya, Bu.
Deki Marginal MPP. produk bagi Produk rata-rata. EQ, Bu. dibagi AP. EQ per EQ per DX. kali X per Q. atau boleh juga Y ya, kan tadi sama aja. Oh, iya, Bu. Nah, ya. Oke. Ini rumus apa tadi? Ingat nggak ini yang saya lingkari? Ini nih, rumus apa ini? Perubahan Turunan. Turunan, Bu. turunan MP. Turunan, Bu. MP kan? Iya. Nah, ini saya balik nih. 1 per Y per X. Y per X rumus apa? Average produk. Oke. Jadi Rata-rata, Bu. MPP dikali 1 per APP. That's why MP sama dengan MPP PP bagi kali APP. Begitu ya. Oke. Nilainya gimana, Bu? Beragam. Misal, nilainya 2. Nah, bagaimana cara bacanya? Misalnya 2. Jika sama kayak baca waktu elastisitas demand, coba. Jika Rata-rata produk ya, Bu. jika rata-rata produk. Yang APP. Kan ini Output. persentase perubahan output akibat persentase perubahan input. Jadi jika apa maka apa. Kalau ini jelas jika P maka Q. Kalau ini jadi jika input berubah banyak dua. Oh, salah. Jika input meningkat. Jika perubahan input sebesar 1%, maka menyebabkan perubahan sebesar 2, Bu. Gitu. Perubahannya tuh naik apa turun? Ini kan positif. Naik, Bu. Naik, Bu. Sebesar Naik, 2. Bu. Berarti jika input naik 1%, maka jumlah output naik 2%. gitu ya. Jadi kalau inputnya naik 100%, outputnya naik 200%. Seperti itu bacanya ya. Oke. Kalau negatif, berarti kalau inputnya naik, outputnya turun gitu ya. Turun, Bu. Nah, sama aja kayak kemarin kita baca elastisitas yang itu. Oke, sampai sini ngerti ya. Nah, nilai elastisitas ini udah difoto belum? Atau di screenshot? Belum, Bu. Belum, ya udah. Jadi, ini halaman 2 ya. Jadi apa tadi? Jadi lupa. Nah, kalau misalnya elastisitas produksi tadi ya. Nah, kan sama dengan MPP dibagi APP ya. Yang paling gampang tadi, ketika APP-nya maksimum. Nah, dia nilainya maksimum. Apa yang terjadi tadi kalau ketika maksimum tuh? Kurvanya bagaimana? Bersinggungan apa berpotongan? Berpotongan, Bu. Berpotongan. Nilainya gimana tadi ketika berpotongan? Sama. Sama dengan APP. APP. Logika, kalau sama berarti dibagi dengan yang sama hasilnya 1. kirain mau jawab sama. Iya, hasilnya 1 ya. Cuma kadang ada mahasiswa saya tanya, coba penyebut pembilang sama, hasilnya sama, Bu. Lah ngaco ya. Hasilnya ya 1. Yang dibagi dengan pembaginya ini sama ya. MPP 1, APP 1. MPP-nya 1000, APP-nya 1000. Hasilnya ya 1. Ya. Sehingga nilai EP itu akan 1 ketika kondisi ini. APP maksimum ya. Kok bisa Bu? Lah iya kan tadi berpotongan. Nilainya sama. Ini kita ngomongin masih bicara kurva. Nanti dibuktikan secara matematis ya. Bener nggak sama tuh ya? Udah mengkerut si Fajar, aduh sina matematik. Ya iya, kan ekonomi judulnya ya. Jadi ketika ini dimulai, ini kita lihat lagi, kalau lihat di kurvanya. Berarti kalau di sini ya, nilainya 1. Di sini ya, 1. Nah ya, karena dia berpotongan.
Lalu Bu, daerah 1 berapa nilainya daerah 1? Kamu lihat daerah 1. MPP kurvanya lebih tinggi nggak dari APP? Ya, Bu. Lebih Iya Bu, Bu, lebih di tinggi. atas. Di atas Nah, MPP. MPP dibagi APP. Dua-duanya nilainya positif. Iya enggak? Positif. Iya. Ya. Nilainya positif kan di situ. Coba yang gampang dulu deh di sini deh. Ini gampang banget lah. Nah, di sini berapa nilainya tuh di titik itu? 0. MPP-nya berapa? MPP-nya 0. APP-nya positif kan? Ya. Iya. Tadi rumusnya MPP dibagi APP. MP bagi AP. 0 dibagi yang positif berapa jadi 0. Berarti di sini nilainya 0. 0. Oh, berarti ini tuh. Nah. Jadi daerah 2 elastisitasnya antara 0 sampai 1. Elastisitas produksi daerah 2. Ya. Tuh. Daerah 2. Daerah 2. Ya. Oke. Daerah 3 gimana? Dilihat daerah 3. MP negatif, AP positif. Sesuatu yang positif dibagi dengan yang negatif, hasilnya akan Negatif. Negatif, Bu. Negatif. jadi EP di daerah 3 itu kurang dari 0. Nih, ke sana. Daerah 3 ya. Daerah 3 kurang dari 0. Negatif. Negatif. Jadi ketika kita menambah input, output akan turun, gitu kan? Negatif. Daerah 1, dua-duanya positif. Hasilnya pasti positif. Berapa? Positifnya tuh berapa? Lebih dari 1. Dari 1. Lebih dari 1. Iya, karena MPP lebih dari APP ya. MPP itu lebih dari APP daerah 1. Sehingga elastisitasnya akan lebih dari 1. Untuk daerah 1. Gitu ya. Dari gambarnya udah ketahuan nih, nggak usah ngitung. Jadi kalau ditanya berapa elastisitas di daerah 1, hitung matematisnya. Jawaban kamu 0, berarti salah hitung. Daerah 1 udah pasti di atas 1. Gitu ya. Jadi hubungkan antara hasil hitungan kamu dengan pemahaman teori yang sudah didapat. Gitu ya. Oke, sampai sini ngerti nggak? Karena udah ini kita biaya nih. Emang cukup banyak ya hari ini materinya, makanya saya minta Anda baca supaya nanti ada nyambung gitu. Tadi. Oke. Sekarang kita lihat efisiensinya. Secara teknis kan udah saya kasih tahu. Secara teknis itu di sini. Ketika elastisitas sama dengan 1, ketika APP ya, produktivitasnya maksimum. Itu efisiensi secara teknis. Kalau secara ekonomis, nah beda lagi ya. Oke, kalau secara ekonomis nanti di sini berarti NPM sama dengan BKM ini rumusnya. Nilai produk marginal sama dengan biaya korbanan marginal. Itu efisiensi secara ekonomis. Sehingga nanti rumusnya gimana? PY dikali MPP sama dengan PX. Nah, apa itu Bu PY? Bukan rempeyek. Nah, PY itu adalah harga dari Y, harga output. MPP tadi udah tahu. Sama dengan PX, harga dari input. Sehingga kalau ditulis bisa juga MPP sama dengan perbandingan antara harga input dibagi harga output. Ini adalah efisiensi ekonomis. Oh gitu. Jadi di mana letaknya yang namanya efisiensi ekonomis itu? Gimana? Kalau digambar letaknya tuh di sini sepanjang MPP. Di sini ya. Di mananya belum tahu. It depends, tergantung apa harga input dan output. Bisa di sini, bisa di sini, sepanjang dia masih di daerah 2. Kalau di sini berarti dia udah ngaco, itu daerah 1, bukan, nggak mungkin. Kalau di sini apalagi daerah 3, nggak mungkin, ya. Sepanjang ini daerah 2. Tapi letaknya pastinya belum tahu, tergantung harga, perbandingan harga ya.
Nah, itu bisa diteliti, banyak penelitian tentang itu, efisiensi produksi ya. Oke. Nanti akan dijelaskan dari mana itu rumusnya, kok tiba-tiba dapat rumus ini ya. Nanti di ekonomi manajerial ya dijelaskannya ya, di semester 2 ya. Kalau Anda lulus semester 1. Nanti ketemu lagi dengan saya di mata kuliah ekonomi manajerial ya. Pendalaman aplikasi dari ekonomi umum. Oke, nanti rumusnya ini ya untuk efisiensi ekonomi sebenarnya nih ya. Nih, semua tuh ya. Oke. Sampai sini ngerti gak? Insya Allah. Insya Allah bagus. Bismillah. Optimis ya, optimis. Next berikutnya kita masuk ke biaya berarti ya, kalau udah begini ya. Oke. Kalau tadi X-nya itu input, Y-nya itu output ya kalau digambar. Kalau yang biaya adalah sebenarnya dia fungsi kebalikan. Fungsi inverse dari fungsi produksi biaya itu. Kalau digambar tuh berarti di sini ini adalah outputnya di sini, Q atau Y-nya di sini. Di sini adalah harga atau cost biaya. Ya. Kalau tadi kan fungsi produksi di sini X ya, input di sini Q-nya atau Y. Nah, dibalik, jadi di inverse, fungsi kebalikan. Jadi nanti kalau tadi fungsi produksi kan Y sama dengan berapa X. Kalau biaya itu berarti biaya sama dengan berapa Y-nya atau Q-nya. Gitu ya. Oke, ada secara garis besar memang di biaya dibagi 3 ya. Ada biaya total, tetap, sama variabel. Biaya total itu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Itu dibagi 2. Ada biaya tetap, total fixed cost, sama biaya variabel, total variable cost. Bedanya apa? Tadi sebenarnya sama dengan yang saya ceritakan mengenai input tetap dan variabel. Apa tuh bedanya di situ? Kalau tetap itu tidak bergantung dengan quantity. Kalau variabel bergantung dengan quantity. Iya, jadi kalau yang biaya variabel jumlahnya tergantung dari output yang dihasilkan perusahaan. Kalau nambah ya outputnya biayanya juga nambah. Kalau biaya tetap enggak. Misalnya biaya sewa untuk gedungnya ya segitu-gitu aja. Tidak ada yang kerja nggak menghasilkan output, biayanya tetap harus dibayarkan. Jadi akan rugi kalau lagi PSBB gini, nggak boleh kerja, nggak boleh ngantor buruhnya misalnya. Rugi nggak perusahaan? Rugi dia, karena dia harus mengeluarkan biaya tetap untuk itu. Satpamnya harus digaji tetap, manajer tetap digaji, ya. Gedung dibayar juga, tapi nggak menghasilkan produk. Nah, gitu kan? Makanya pengennya nggak lockdown, nggak PSBB ya kalau perusahaan, karena dia cost-nya tinggi biayanya. Oke, itu contoh. Oke ya. Kalau di fungsi itu kayak gini. Ini saya harus ngasih tahu juga. Secara kalau di fungsi biaya TC sama dengan TVC tambah TFC. Jadi kalau saya tulis TC sama dengan 2Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 2. Nah, misalnya gitu. Yang mana biaya variabel, yang mana biaya tetap? Variabel Biaya variabel yang ada Y-nya. Yang ada biaya tetap yang ada biaya tetap 2. Artinya variabel ini berubah-ubah tergantung Y. Yang ada variabelnya Y. TFC kan nggak ada variabelnya. Mau Y-nya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 1 miliar, tetap TFC-nya 2. Nggak ngaruh gitu loh ya. Itu maksudnya kan. Jadi ketika diturunkan nanti nilainya itu berapa? 0 ini konstanta. Tapi kalau diturunin ini TVC aksen. TVC aksen diturunkan. Jadi berapa? 4Y tambah plus 2. 2. TPC aksen ini sama nggak dengan TC aksen? Sama. Sama. Ya.
sama karena TC aksen 2-nya diturunkan 0. Nah, TC aksen dengan TVC aksen ini namanya MC ya, marginal cost. Tambahan biaya yang dikeluarkan akibat dari tambahan atau perubahan output yang dihasilkan, gitu ya. Itu adalah rumus MC. MC berarti turunan dari TC. Atau bisa juga turunan dari TVC. Oh, saya ganti ini bisa Q bisa Y ya, nggak usah bingung ya. Yang dimaksud adalah perubahan output ya. Atau delta bisa kalau dalam bentuk tabel. Oh, dalam bentuk tabel. Oke. Sampai sini ngerti? Iya, Bu. Ya, berikutnya ada biaya lain soalnya. Ada namanya biaya average cost. Ada yang namanya AVC, ada yang namanya AFC, ada yang namanya ATC. Kalau biaya average itu sebenarnya biaya total dibagi output. Jadi AVC, biaya totalnya berarti TF, F. TVC dibagi outputnya, Q. Atau dibagi Y ya, sama dibagi output. AFC berarti TFC, jangan kebalik ya. Dibagi Q. Kadang-kadang mahasiswa suka kebalik antara P, F sama V. Jadi nanti nulisnya gini, APC sama dengan TPC dibagi Q. Ini kagak ada ya, ini bingung. Apakah total variable cost, apakah total fixed cost ini ya. Ini yang dari Jawa Barat, hati-hati itu. Antara F, V, dan P ya. Oke, itu suka ada aja soalnya yang dibalik teh ya. Gitu ya. Saya hapus supaya tidak jadi menjebak Anda. Nah, berikutnya ada yang namanya ATC. ATC itu berarti kan TC dibagi Q. Sama aja dengan ini kan. Nah, berarti sama aja dengan ya, gitu ya. Oke, jadi banyak jalan menuju Roma. Pokoknya kalau mau nyari biaya rata-rata, total dibagi jumlah output. Tapi kalau dibalik, soalnya average mau nyari total. Berarti yang average dikali total ya. Dikali total, average dikali Q. Nah, tinggal dibulak-balik aja ya secara matematis. Paham kan? Jadi kalau mau nyari total variable cost, berarti average variable cost dikali Q gitu. Oke. Berikutnya kita lihat. Nah, ini udah tahu tadi ya pengertiannya ya, yang tidak dapat dihindari. Lalu kalau yang TVC direct cost, yang dapat dihindari berarti ini jumlahnya tergantung dengan produk yang dihasilkan. Lalu ada ini tadi juga saya udah jelaskan ya, ini pengertiannya aja. Cara rumusnya sama, ATC sama dengan AFC tambah AVC sama. Lalu biaya marginal, incremental cost, kenaikan total biaya oleh meningkatnya produksi satu unit. Nah, ini contoh dari bentuk tabelnya. Ini X apa Y nih? TK ini. X output itu Y atau Q ya. Biaya total TFC ditambah TVC sama dengan total cost. Jadi nomor 3, kolom 3 tambah kolom 4 sama dengan kolom 5. Lalu biaya marginal. Berarti delta TC atau delta TVC dibagi delta output. Iya ini.
Jadi dikurangkan, misalnya 110 kurang 100 dibagi 15 kurang 0, gitu. Ya. Jangan salah membagi dengan ini. Nah, nanti jawaban kamu sama semua ke bawah karena pembaginya 1, 1, 1 ya. Itu suka ceroboh, hati-hati mahasiswa ya. Gaya rata-rata AFC berarti ini kolom 3 dibagi kolom 2. Untuk mengisi kolom 7, kolom 3 bagi kolom 2. Mengisi kolom 8, kolom 4 bagi kolom 2 ya. Lalu mengisi kolom 9 ada 2 cara. Kolom 7 ditambah kolom 8 atau kolom 5 dibagi kolom 2. Gitu ya. Mengerti ya? Sip. Gampang banget ya ini ya kalau udah ngerti, udah tahu rumusnya mah. Tinggal kedip aja keluar tuh angka ya. Sambil mencet kalkulator tapi ngedipnya. Oke. Nah, ini kurvanya. Kalau kita bisa lihat bentuknya horizontal tadi ya, ada di video juga. Kenapa? Karena berapapun outputnya, biaya tetap 10. Outputnya 0, outputnya 2, outputnya 4, tetap tidak berpengaruh. TFC-nya tetap aja 10. Ya. Akan beda dengan TVC. Lihat ya, dia akan naik seiring dengan penambahan output. Nah, TC mulainya dari 10. Kenapa? Karena dia ditambah dengan TFC. Jadi dari sini. Dengan slope yang sama dengan TVC-nya. Ini kurva biaya total. Kalau kurva rata-rata, ini. MC ini akan memotong ya, memotong kurva AVC dan ATC di titik minimumnya. Jadi di titik ini, nih titik minimum ya, sama ini. Itu nilainya bagaimana MC dengan ATC atau dengan AVC nilainya bagaimana? Sama. Sama. Nilainya sama karena dia berpotongan ya, biayanya sama menghasilkan output yang sama. Nah, kalau yang AFC karena dia fix cost, dia tidak akan 0 tapi mendekati 0 dan semakin turun. Karena dengan nambah outputnya makin besar yang pembaginya kan, sehingga makin kecil nilainya. Nah, kalau MC begini bentuknya ya. Nah, pada jangka panjang nih MC berubah jadi supply nanti ada di materi UAS ya. Oke. Beres. Ada pertanyaan enggak? Oke. Silakan, apakah ada pertanyaan? Nah, sebelum saya kasih soal ya berarti ya. Soal latihan. Oke, kita share screen lagi. Saya kasih contoh soal. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan, Ibu. Nah, sebuah perusahaan dia memproduksi barang Y. Suatu barang lah intinya ya. Menggunakan satu macam variable yaitu X. Jadi outputnya Y, inputnya X. TP sama dengan 240. Oh, ini tuh kuadrat ya. Ini kuadrat ya, X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Nah, soalnya berarti TP atau Y sama dengan 240X tambah 24X kuadrat minus X pangkat 3. Yang A gambarkan kurva kita lewat aja ya. Sama tadi kan udah ada gambarnya ya contohnya. Yang B aja. Berapa AP dan MP kalau input yang digunakan 10 unit? Silakan. Itu coba yang dijawab dulu. Gampang banget. Kedip aja beres ini loh. Tapi tangannya kerja, matanya kedip, tangannya kerja ya.
salah. Ya, ada yang bisa jawab? AP. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Q bagi Y, Bu. Q Q bagi X. Oke, Y di sini bagi kan nggak X. ada Q, adanya Y. Ya udah kita pakai Y Iya, per X. Oke Y ya? per X. Atau TP per X. TP-nya ada di sini. Ada, Bu. Oke, berarti Tinggal nyari X ya. 240 X tambah 24 X kuadrat min X Kurang pangkat 3 X pangkat 3. bagi X. Gitu kan? Iya, Bu. Iya. Turun. Bukan turunan ini mah. Jadi 240 tambah 24X. 2 per X sama. X pangkat 2 kuadrat. Sampai sini beres gak? Beres, Bu. Ya belum. Baca soalnya. Dimasukin Saya X-nya Input bukan, X Bu? pada Oh, penggunaan X-nya 10 unit. X-nya 10, Berarti 240 plus 240 240 minus 100. 10 dikurang 100 380. 380. Oh, baca. Oke. Jangan kencang ohnya. Oh. Ya. Jadi dapat 380 itu AP. Berikutnya MP. Jadi kalau MP berapa? Perubahan Q sama perubahan produksi. Jadi kalau MP kita ganti warna. MP kita ini aja deh di beda ini ya. Nah, sini aja deh. MP sama dengan Y aksen bukan? TP aksen. Turunan berarti ya. Berapa turunannya? 240 tambah 48X 8X dikurang 3X pangkat 2. 3X pangkat 2. Oke, udah beres sampai situ? Belum. Masukin. Belum, Bu, masih dimasukin bukan? Belum. Iya. Jadi 240 tambah 480 min dikurang 300. berapa tuh? 420, Bu. 120 kurangnya 300 ya. Oke, sip. Iya. Aduh, gampang bener. Oke, berikutnya batas penggunaan input X pada produksi tahap 2. Oke. Batas penggunaan input X. Nah, gimana tuh? Oke. Next. Input X ada di mana dia? Daerah 2. Daerah 2 tadi apa? Elastisitasnya antara 0 sampai 1, Bu. Bisa pakai cara ini atau cara apa Anda maunya gimana? Berarti kalau daerah 1, daerah 2 berarti kalau di kurva dari mana sampai mana? Dari 0 sampai 2, Bu. 0 sampai 2. Nih, lihat lagi. Kurvanya yang dilihat ya. Wih, udah banyak ya. Berarti daerahnya ini kan? Nih ya. Nih, ini kan daerahnya nih ya. Dari apa yang maksimum kurvanya? Yang maksimum apa? Tuh, yang baru saya munculkan apa yang maksimum? Untuk EP sama dengan 1. AP yang maksimum. AP, Bu. 0 apa yang maksimum? Maksimum. Output. Total produk.
TP yang maksimum. MP kan? TP bukan, Bu? TP, Bu. TP Jadi maksimum dari sini nih TP max sampai AP AP max. max. Ingat tadi apapun yang maksimum turunan pertama sama dengan 0. Nol. jadi 0. cara mencarinya AP aksen sama dengan 0. Berarti yang ini MP. 0 TP berarti. MP Bukan MP aksen, TP aksen sama dengan MP. Ya enggak? Nah, itu sama tuh. Berarti cari APP-nya kan udah nemu tadi ya di sini. Berapa APP? 240 tambah 24X sama min X kuadrat. Tulis lagi aja. AP sama dengan 240 240 dikurang 24. tambah Tambah 24X. 24X. X pangkat 2. ini Yeay. AP max. Berarti AP aksen sama dengan 0. Cari 24 min 2X sama dengan 0. Gitu kan? Ya enggak? Iya. Ya, Bu. Oke. Oke. Jadi pindah ruas. 12. Oke. 12. TP max. Berarti MP sama dengan 0. Ya. MP-nya berapa? Lihat sebelumnya. 240 tambah 48X min 3X kuadrat. 3X kuadrat. Coba kita ini kerjain. Berapa tadi? 240 plus 48X minus 48X min 3X pangkat 2. 3X kuadrat. Nah, berarti kalau gini diapain tuh? Kira-kira. Sama dengan 0. Nah. Substitusi, Bu. Pokoknya difaktorkan gimana caranya? Dipecah ya, Bu. Faktoran. Dari akar-akar berarti, Bu. Ya nggak diakar juga, dibagi faktor, difaktorkan. Silahkan tuh dihitung, coba. Harusnya X-nya lebih besar apa lebih kecil dari 12? Yang untuk TP max. Lebih besar, lebih kecil X-nya? Lebih kecil. Lebih kecil. Kurvanya tuh lebih besar. Kan APP maksimum duluan sebelum TPP maksimum. Kalau digambar. X-nya kan makin ke kanan. Berarti makin besar X-nya ya harusnya nih hasilnya. Jadi nanti ketika ditanya daerah 2 jawabannya berarti harus begini kan. 12. Ini berapa nih? Kita belum tahu. Itu yang akan kita cari sekarang. Nah, gitu. Oke, silahkan. Coba. 20 enggak, Bu? Ya, gimana caranya? Difaktorkan. Oke. Nanti dapat X plus 4 sama X min 20. Jadi X-nya 20 sama minus 4. X plus 4 sama X min Minus 20. 20. Min 20. 20 kali 4, emang 240 ya? Ini kan 3X kuadrat, Daru. Itu bisa dibagi 3 dulu nggak, Bu? Coba aja bagi 3, 48 bagi 3 bisa nggak? 48 bagi 3 bisa nggak? Bagi 3 dulu. Bisa, Bu. Bagi 3 dulu, Bu. 3 jadi 16. 16. Oke, Iya. bagi 3 dulu. Kita ulangi. Biar memudahkan Anda. Jadi 80. 80 plus 16X min Oke. X kuadrat.
X berapa? X plus 4, X min 20. Oke. Jadi jawabannya X sama dengan min 4, X sama dengan 20. Ini tes. 20. Berarti ini. Berarti ini 20. itu jawabannya. Gampang ya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Berapa nilai elastisitas produksi saat input 12? Berapa jawabannya? Berapa EP saat X-nya 12 gitu kan? Ya. Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya 1 detik aja ini ngerjainnya. 1 detik. Jawabannya berapa? Satu detik. Berapa jawabannya? 1 jawabannya. Ya. Nih. Ini 12 X-nya. Berapa elastisitasnya ketika APP maksimum? Kan tadi APP maksimum itu MPP sama dengan APP. Ya, berarti 12 bagi 12 ya, Bu? Kok 12 bagi 12? Ya bukan lah. 12-nya dimasukin ke fungsi MPP dan APP. X-nya kan 12. Jadi nanti nilainya sama tuh. MPP sama APP. Sehingga dibagi sama dengan 1. Anda nggak percaya, kita buktikan. Gitu ya. Oke. Kan jawabannya kata saya 1 ya. Kan udah dibuktikan tadi sebenarnya di situ. Ketika APP maksimum. Kalau Anda kan lebih suka cara yang konvensional. Sekali dihitung satu-satu ya. EP sama dengan MPP dibagi APP. Nah, cari dulu berarti satu-satu. MPP gitu. MPP berapa tadi? Lupa. Lihat. 240 ditambah 48X. X-nya dikurangi. Pangkat 2. Pangkat 2. Masukkan X-nya 12. Hitung berapa? Nah, tuh cari. APP. Berapa nilai APP? 240X tambah 240 tambah 24X min X kuadrat. 240 tambah 240X min X kuadrat. Nah, masukin itu 12. Aku sama dengan. Oke, berapa hasilnya? 48 kali 12 berapa? 576, Bu. Nah, tambah 240. Dikurangi 3 kali 144. Saya nggak pegang kalkulator. Coba yang bisa ngitung cepat. Kalkulator dijual nggak di toko kamu, Fajar? Jual, Bu. Ya, pakailah beli. Jangan ngotret di kertas, pakai kalkulator kamu. Udah terbiasa, Bu. Nanti kalau ujian gunakan kalkulator boleh ujian. Karena waktu ketika kamu ngitung coret-coret sendiri di kertas, yang ada lirik sendiri, resiko salah juga lebih tinggi sih sebenarnya. Kalau nggak biasa. Gimana? Berapa hasilnya MPP? MPP-nya 384. 184. APP? 672 APP-nya. Yang benar. Tunggu Bu, salah. 240 kali 12.
Berapa? Berarti 240 kali 13 dikurangi 144. Gitu kali ya? Harusnya nilainya, ini 240 apa 24 ya? Sebentar. Harusnya 24, Bu. 24, Bu. 24, Bu. Fungsinya, Bu. Salah tulis, salah tulis. 24. Kayak gitu ya. Makanya tadi kok kegedean angkanya itu. Berarti 240 tambah 24 kali 12 minus 84, Bu. Oke. Sama, Bu, hasilnya. Sama. Sama, dibagi yang sama jadi 1. Eta ya. Bener kan? Jadi sudah dibuktikan nih. Jawabannya 1 ya. Jadi nanti kalau di pilihan ganda soalnya dibolak-balik gini, nggak usah mikir lagi. Oh tadi 12 sudah saya hitung ketika APP maksimum. Jadi jawabannya elastisitasnya udah pasti 1. Ini dibuktikan secara matematis ya. Ada pertanyaan? So very easy. Aduh. Oke. Coba ya. Ini langsung nih, ini harusnya udah kalau udah paham cepat nih. Ini mah nggak mikir ya, nggak pakai hitungan, tapi pemahaman. Mana kita lihat di sini. Oke, berarti slide berikutnya ya. Berapa jawabannya nih? Tolong dikasih tahu saya. Oke, nomor A. Berapa nilai EP ketika MPP maksimum? Jawabannya apa? No. 0? 1. 1. Daerah mana? MPP maksimum. Daerah 2, Bu. Daerah 2, Bu. 2, Bu. Daerah 2. Kamu kan baru tadi. Daerah 1. Daerah 1. Berapa elastisitasnya jadi? Kurang dari 1. Alam. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Dari 1, Bu. Lebih dari 1, Ibu. Kebayang nggak tuh? Saya dulu waktu, jadi saya ada mata kuliahnya, ini satu mata kuliah namanya. Ini aneh banget. 12089765. Gak akan saya admit, namanya aneh. Nama kok angka. Oke. Contoh ya, misalnya. Dulu saya ada mata kuliahnya, ini satu mata kuliah, ini satu semester ekonomi produksi. Dosennya nyuruh ngegambar kurva yang namanya kurva APP, MPP sama TPP itu. Taruh di dompet, katanya. Dimanapun Anda berada silakan buka itu katanya ya. Jadi apal, sudah apa di luar kepala. Sudah kebayang ketika MPP maksimum daerah 1. Kalau daerah 1 berarti EP lebih dari 1. Kalau APP maksimum daerah mana? Cirebon. 2. Daerah 2. Daerah 2. Daerah 2, Bu. 2. Jadi berapa elastisitasnya? 1. 1. 1. Tadi udah. Ya. 0 sampai 1. 1. Kan Iya, 1. Doang. Maaf, Bu. Oke. MPP 0 daerah mana? Daerah 2. 2. Daerah 2. Jadi elastisitasnya berapa? Tetap 1 ya, Bu. 1. PP-nya 0. 0. 0, Bu. Oke. MPP sama dengan APP. Daerah mana? 1. Daerah 2. 2. Daerah 2. Sama dengan 1. Betul. Sama dengan Gitu 1 dong. juga. Usah mikir ini mah. MPP negatif. Daerah mana? Daerah 3. Daerah 3. Dari 1. EP-nya kurang dari 1. EP kurang dari 1. Kurang dari 1. Kurang dari 1. Kurang dari 0. Dari 0. Kurang dari 0. Kalau kurang dari 1, 0,5 itu negatif. Positif, Bu. Positif.
Kurang dari 0. Kurang dari 0. Negatif ya. MPP kurang dari APP. Nah, gimana dia? Daerah mana dia? MPP kurang dari APP. Emang nggak bisa dibayangkan gambar kurvanya atau lihat slide yang tadi. Ayo. Daerahnya di mana? MPP kurang dari APP itu di mana, lihat? 2. 3 ya? Iya. Daerah 3 itu. Daerah 2 dan 3 berarti. Iya, 2 dan 3. Lihat. Yang kurang berarti di sini kan, mulai dari sini ke sini, ya. Bawah hijau. Nah, bawahnya yang hijau, betul. Sehingga jawabannya adalah apa tadi? Berarti jawabannya daerah 2 dan 3. 2 dan 3. Dan 3. berarti elastisitasnya berapa? 0. Dari 1 sampai 0. Dari 1 sampai 0. Kalau 1 kan APP maksimum. Ini mah kurang dari APP. Berarti kurang dari 1 berarti, Bu. Betul, kurang dari 1. Negatif kurang dari 1 juga kan? Iya, Bu. Iya, tapi karena daerah 2-nya masuk. Kalau Iya, yang Bu. tadi daerah 3 aja, daerah 2-nya nggak masuk. Jadi negatif aja, kurang dari 0. Ngerti ya? Oke, gampang banget ini kalau udah memahami itu ya. Ternyata materi ini tuh sangat mudah sekali. Oke, soal terakhir ya. Tapi tetap ada soal di FYT harus Anda isi ya. Itu wajib hukumnya diisi. Supaya ini kan dibahas. Kalau ini dibahas sama saya, langsung tahu jawabannya. Kalau itu mikir sendiri. Oke. Ini ada teman kamu yang belum masuk, tapi namanya 12089765. Ini nggak akan saya ini ya, akan saya add. Soalnya aneh. Nah, tadi. Oke, ini soal berikutnya. Nah, ini X kuadrat ya, TPP atau Y sama dengan X kuadrat minus 1/30 X pangkat 3. Jadi kalau Anda terbiasa mengerjakan soal yang susah, ketika ujian dikasih soal gampang itu Anda ketawa doang. Bener. Nah, kalau sekarang nangis, nanti ketawa. Daripada sekarang ketawa nanti nangis, nah, mendingan endingnya yang tertawa. Menangis di awal. Oke, lihat. TPP sama dengan X kuadrat min 1/30 X pangkat 3 ya. Berapa berapa lagi? Ditanyanya persamaan eksak. Eksak itu berarti yang pakai fungsi ya. Kalau yang average tadi yang pakai tabel. Persamaannya aja, berarti nggak usah dicari nilainya kalau persamaan. Ini mah langsung ketahuan, ini mah gampang bener. Ini pakai tanda gini ya, maksudnya tuh. Nah, maksudnya pangkat ya ini ya. Silakan Anda bicara, diktekan saja ke saya yang nulis. Nah, coba, berapa nilai APP? Apa rumusnya tadi? Q bagi X, Bu. Iya. Y per X, Bu. Y per X. X. TPP bagi X. X pangkat 2. X pangkat 2 minus 1/30. X pangkat 3. X.
X minus X min 30 X kuadrat. Pangkat 2 per X. X kuadrat. MPP turunan 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 TPP. dari TPP. Turunan 2. 2X 2X min dikurang 1 per 10 10 X X kuadrat. kuadrat. 1 per 10 X pangkat 2. Oke, gitu kan? Iya, Iya, Bu. Pertanyaannya apa? Yang kedua. Oh, kelengkap ya ini. Pada saat input berapa daerah 2 berawal dan berakhir? Tadi sama. Sama dengan yang tadi. Pada daerah berapa input daerah 2 berawal? Ya, berarti yang ditanyain apa? Berarti ini kan? EP ya, Bu. Bukan, input yang ditanya. Berarti kalau inputnya berapa nilai X-nya? Itu yang harus kamu cari itu. Oke. dimasukin Mana? Tadi ada yang 0 sama yang 1. Yang 0 tadi apa yang maksimum gitu. Yang 0, EP-nya 0 yang maksimum apa? Ketika 0 yang maksimum apa? Ketika EP 0 apa yang maksimum? Kurva apa yang maksimum? MPP Apa? Kurva AP MPP bukan sih? average cost MPP. average nggak ada hubungannya sama cost nih, average cost ujung-ujung ada cost. Ini masih production ini. Iya, Bu. Apa? MPP. Bu. TPP. Saat AP0 kan ya, Bu? TPP, Bu. Oh, TPP max. TPP sama MPP. Ini? Itu AP. PP max, AP. Berarti AP. AP-nya 0. AP turunan 0. Cari, APP kan udah diketahui tadi. Berapa APP tuh? Lihat. X min 1 per 30 X kuadrat. Turunkan berarti sama dengan 0. Ya, bentar. 2X. Nah. Nah ini dampaknya ini marginalnya udah turun nih, negatif kayaknya ini, kan udah terlalu lama. Coba, ini 9 menit lagi 2 jam ya, baru 2 jam loh. Jadi ketika APP maksimum, APP aksen sama dengan 0. Turunin tuh dari atas. Jadi 2X. Kok jadi 2X ya? Dari mana? Kan turunin, Bu. Oh. Turuninnya dari APP dong. Kan yang maksimum APP. Oh iya. Berarti 1 dikurang 1 per 10 X pangkat 1, Bu. 1 dikurang 2 per 30 X. 1 per 15 X, Bu. X-nya dikurang 1 per 15 X. Kita balik nih. APP maksimum. Tadi APP sama dengan X min 1 per 30 X kuadrat. Berarti APP aksen sama dengan 1 min 2 per 30 X. 10. Sama dengan 0. Kok sama dengan 10? Sama dengan 0. Kita ruas. 1 sama dengan 1 per 15 X. 1 per 15 X. Berarti X berapa? 15. Kamu X-nya 15. Taruh sini tuh. Kok taruh situ? Bener gak? Di belakang, Bu. Salah.
taruh sini. Taruhnya belah sono. Kenapa taruhnya di sini? Karena TPP Max itu lebih ke kanan ya. Nah, MPP sama dengan 0. Nah, ini MPP sama dengan 0. Tadi ya Bu ya yang ini. Langsung aja sama Langsung dengan 2X. 0. Ya enggak? Iya. Pindah ruas boleh? Boleh, Bu. Tapi kan ini kuadrat. Ngapain pindah ruas? Bagi X bisa nggak, Bu? Nah, caranya berarti keluarin X-nya. Oke, yang ini 0 kan? Iya, Yang Bu. ini kita jabarkan ya, kita jabiri dia. Nah. Oke, jadi 2 sama dengan 1/10X. X-nya berapa? 20. 20. Finally. Tuh 20. Cepet ya ketemu. Oke, gitu cara nyarinya. Oke, last questions. Tadi di situ berapa nilai EP saat APP Max, MPP Max, TPP Max? Cari satu-satu berarti kan? Iya, Ya. Bu. Ya. Lama ya. Langsung aja udah jelas. APP Max berapa nilainya EP? 1. 1. EPP Max berapa nilai EP? Oh my God, bisa 0. EPP Max berapa? Lebih dari 1. 1. Nah, itu yang harus kamu cari. Itu yang harus kamu cari. Berapa lebih dari satunya teh berapa angkanya? Jadi yang ini mah nggak usah, udah pasti bener ini 1 sama 0 udah pasti bener ya. Kalau nggak percaya hitung sendiri pakai angka, itu makan waktu ya, ngabisin waktu. Udah cari yang ini, MPP maksimum. Dari mana nyarinya? Dari sini ya. MPP maksimum. Tulis MPP-nya berapa tadi? 2X. 2X kurang 1/10 X kuadrat. Oke, ini rumusnya. Turunin lagi berarti sama dengan 0. 2 min X. Iya. Jadi X sama dengan 10, Bu. Udah ketemu belum elastisitasnya? Ya belum. X-nya 10 masukin ke EP. Ya, kan yang ditanya berapa elastisitas ketika dia maksimum. Artinya cari dulu X-nya ketika dia maksimum berapa, masukkan ke fungsi elastisitas. 2 kali kerja ini tuh. Ya. Kalau yang tadi nih, berapa nilainya APP maksimum, TPP maksimum? Masukin yang ini nih, X-nya udah ada tadi mah. 15 Bu ya tadi? Iya, tadi udah ada 15 sama 20 kan, tinggal dimasukin, dapat nanti 1 sama 0. Kalau yang ini kan belum tahu kamu berapa nilainya supaya dia lebih dari 1 tuh berapa. Cari dulu. Oh ternyata dia adalah 10, masukin MPP-nya berapa? 2 dikali 10 min 1/10 kali 10 kuadrat. Dibagi APP. APP-nya mana tadi ini? X min, oke. 10 dikurangi 1/30, 10 kuadrat ya? Iya, Bu, 10 kuadrat. Berapa hasilnya? Pasti di atas 1. Coba hitung. Berapa tuh? 200 dikurangi 10 ya? 1/10 kali 100. Ya, bener nggak? Bu, itu bukannya 20, Bu? 20, Bu. 2 kali 10. 20. 2 kali 10, 20. 10. 10 dikurangi min 100/30.
3,30. Bentar. 3,33. Berapa tuh? 1,9. 1,9. 1,49. 10 bagi 6 1,49. Iya, Bu. Iya, Bu. 1,5. 1,49. Ya, 1,49. Berarti lebih dari 1 benar. Dah. Gampang nggak? Gampang asal sabar. Masukinnya Bu yang susah Bu. Masukin kemana? Ya itu yang kalau misalnya dia udah max, ini diapain kayak gini gitu. Itu Ya, saya itu masih sulit. latihan ya. Makanya berlatih terus. Yang giat ya. Oke. Nah, ada pertanyaan. Sebenarnya saya lupa, ada satu lagi ya. Soal biaya belum. Itu tadi yang saya jelaskan semuanya produksi. Nanti saya buka hari Kamis, berarti nanti saya tulis di Evieta, silakan dibuka saja. Waktunya 1 jam, kerjakan. Ada misalnya dari pagi sampai siang, nah bebas Anda mengerjakan jam berapa gitu ya. Yang jelas nggak boleh lewat dari 1 jam ngerjainnya gitu. Jadi kalau ujian Kamis, kalau ujian ngerjainnya harus sesuai dengan jam ya. Nah, tips saya ketika ujian ekum, perhatikan waktu. Nah, setelah memperhatikan waktu, juga jangan lupa cara penulisan. Misal, kalau dosennya misalnya di situ meminta 2,4, komanya pakai titik, ya pakai titik. Nanti kalau pakai koma nggak kebaca gitu. Ya, diperhatikan. Lalu misalnya bla 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 merupakan misalnya kebijakan harga maksimum menyebabkan ekses apa gitu kan ya. Titik-titik apa gitu ya. Anda nulisnya apa? Misalnya jawabannya itu harusnya excess supply, misal ya. Terus supply itu gimana nulisnya? Mana sih kok nggak bisa? Misal jawabannya supply, ya. Ini diinput sama dosen ke kunci. Jawaban Anda gini. Nah, yang dimaksud Anda mungkin penawaran, supply, ya. Tulisannya begitu. Suka main dengan anak alay ini nih. Supply, ya. Salah nulisnya, jadi nggak kebaca, jadi salah. Gitu. Atau Anda nulisnya supply. Nah, salah juga ya. Atau harusnya jawabannya excess. Anda nulisnya akses. Nah, maksudnya itu Bu, nggak bisa. Anda nulisnya salah. Jadi jangan typo ya. Penting tuh. Nanti nggak kebaca. Nggak kebaca sama sistem. Jadi kalau nggak kebaca, Anda yang rugi. Gitu ya. Oke. Mengerti? Papan tulisnya akan saya save nanti nih ya. Di save. Oke. Kami minta PPT-nya juga ya, Bu? Ya, nanti saya kirim. Oke. Sip. Baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Kelas ini ada namanya Bambang nggak sih? Itu ketawa. Itu ada yang di waiting room namanya Bambang. Makanya nggak saya admit. Itu kelas ini bukan. Hah? Nggak ada, Bang. Bu. Nggak ada, Bu. Nih kamu lihat ya Bambang. Saya print screen loh. Saya kirim ke grup kamu. Bambang loh namanya. Makanya saya bingung. Siapa Bambang? Pakai HP bapaknya kali, Bu. Ya, Bu. Ayahnya nanti, Bu. Nanti ayahnya ikut kuliah lagi. Udah. Oke, kalau gitu. Anda udah bisa absen ya. Saya udah buka absen. Silakan absen mandiri. Jangan lupa absen. Kalau lupa absen Anda yang rugi.
Karena minggu depan udah ujian, nanti udah direkap sama, jadi nggak bisa protes lagi tuh. Akademik udah ngelok, Anda dianggap tidak masuk karena nggak absen, protes nggak bisa karena udah ujian. Ya, oke. Jadi abis ini absen dulu, baru melakukan yang lain. Kalau enggak suka lupa. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai bertemu sehabis UTS ya. Selamat belajar. Semoga sehat selalu. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, silakan bertanya via grup WhatsApp ya. Nanti recordingnya ini saya upload di YouTube. Silakan Anda bisa ulang-ulang ya. Anda bisa melihat diri Anda di YouTube ya ketika belajar Zoom. Ya, Bu. Tapi kalau yang nggak ngebuka kamera nggak kelihatan wajahnya, nggak masuk YouTube ya. Oke, baik.